Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat budiman? Jumpa lagi dengan channel Tombo Atiku. Semoga sahabat semua senantiasa sehat, bersemangat, dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, Tombo Atiku ingin berbagi kisah inspiratif dan tips dalam berinteraksi dengan sesama manusia yang diambil dari berbagai sumber. Silahkan tonton sampai akhir ya. Kisah pertama tentang nasihat seorang ibu kepada anaknya yang mogok pergi ke masjid. Berikut ini adalah dialog antara keduanya. Ada seorang anak yang setiap hari rajin ibadah ke masjid. Lalu, suatu hari ia berkata kepada ibunya, "Bu, mulai hari ini saya tidak mau ke masjid lagi." "Kenapa?" kata ibu. Kemudian dia pun menjawab, "Karena di masjid saya menemukan orang-orang yang kelihatannya suci, tapi sebenarnya tidak. Ada yang sibuk dengan gadgetnya, sementara yang lain sibuk membicarakan kejelekan orang lain." Sang ibu pun berpikir sejenak, kemudian berkata, "Baiklah kalau begitu, tapi ada syarat yang harus kamu lakukan. Setelah itu terserah kamu." "Apa itu?" tanya si anak. "Ambillah air 1 gelas penuh, lalu bawalah keliling masjid. Ingat, jangan sampai ada yang tumpah." Si anak pun mengambil segelas air berkeliling masjid dengan hati-hati sampai tak ada setetes pun air yang jatuh. Sesampai di rumah, sang ibu bertanya, "Bagaimana? Sudah kamu bawa air itu keliling masjid?" "Sudah," kata si anak. "Apakah ada yang tumpah?" tanya sang ibu. "Tidak," jawab si anak. "Apakah di masjid tadi ada orang yang sibuk dengan gadgetnya?" Sang ibu bertanya lagi. "Wah, saya tidak tahu, Bu, karena pandangan saya hanya tertuju pada gelas ini," jawabnya. "Apakah di masjid tadi ada orang-orang yang membicarakan kejelekan orang lain?" tanya si ibu lagi. "Wah, saya juga tidak tahu, Bu, karena saya konsentrasi menjaga air agar tidak tumpah." Sang ibu tersenyum lalu berkata, "Begitulah hidup, anakku. Jika kita fokus pada tujuan hidupmu, kamu tidak akan punya waktu untuk menilai kejelekan orang lain. Jangan sampai kesibukanmu menilai kualitas orang lain membuatmu lupa menilai kualitas dirimu sendiri." Sahabat budiman, kita pun bisa mengambil hikmah dari lebah dan lalat dari narasi berikut ini. Mengapa lebah mendatangi tumpah, lalat mendatangi kotoran? Sebab lebah hanya berpikir untuk tertarik dengan bunga saja, sebab lalat hanya berpikir untuk tertarik dengan kotoran saja. Jika kita berpikir positif, yang didapat adalah bunga atau kebaikan. Jika kita berpikir negatif, yang didapat adalah kotoran. Jadilah lebah yang hanya tertarik dengan bunga. Jadilah manusia yang selalu berpikir positif, sehingga menarik kebaikan-kebaikan, seperti lebah yang hanya dapat bunga. Jangan menjadi lalat yang hanya tertarik dengan kotoran. Jangan menjadi manusia yang berpikir negatif, sehingga menarik keburukan-keburukan, seperti lalat yang hanya tertarik pada kotoran. Hasilnya, lebah menghasilkan madu yang bermanfaat, sedangkan lalat menghasilkan kotoran yang membahayakan. Sahabat budiman, di akhir video ini saya ingin berbagi informasi, sebuah tips sebagai bekal kita berinteraksi dengan sesama manusia, yaitu jangan pernah kita mengharapkan 5 hal ini dari orang lain. Pertama, berharap orang lain bisa memahami dan mengerti isi kepala kamu. Setiap orang punya cara pandang yang berbeda-beda dalam melihat kehidupan ini, dan tidak semua orang bisa berempati dan merasakan getaran emosi yang sama dengan yang kamu rasakan saat itu. Dan janganlah terlalu berharap jika orang lain dapat selalu memahami
dan mengerti apa yang kamu rasakan. Bahkan orang tua, pasangan, dan sahabat sekalipun belum tentu bisa menyelami bagaimana cara kamu berpikir dan melihat kehidupan kecuali dirimu sendiri. 2. Berharap semua orang terdekatmu akan hadir di saat-saat terpuruk. Saat kamu jaya dan bahagia, bisa jadi banyak orang mendekat. Namun, saat kamu jatuh dan terpuruk, gak semua orang akan selalu ada di sisimu. Ya, begitulah kehidupan. Kamu jangan merasa heran, sedih sampai kecewa. Justru Allah sudah menunjukkan padamu mana orang yang tulus dan tidak. Dari sini, kamu bisa petik pelajarannya, supaya kamu jauh lebih bisa menghargai dan memprioritaskan orang-orang terdekat yang jelas menunjukkan simpati dan kepedulian padamu, baik dalam suka dan dukamu. 3. Berharap semua orang akan membalas kebaikanmu dengan cara yang sama. Dalam hidup ini, gak selamanya perbuatan baik kamu pada orang lain akan dibalas dengan cara yang sama. Jika kamu terlalu berharap orang lain akan membalasmu dengan cara yang sama, nantinya kamu hanya akan mendapat kecewa sendiri jika ekspektasimu pada orang tersebut gagal terpenuhi. Lakukan perbuatan baik dengan niat tulus mengharap ridha Allah agar kamu selalu ikhlas setiap kali membantu meringankan beban orang lain. Dan tetaplah berbuat baik meskipun tanpa apresiasi apapun dari orang lain. Dan berharaplah hanya kepada alam semesta dan pencipta untuk balasan terbaik. 4. Berharap orang lain dapat menjaga segala rahasia hidup dengan kamu. Kamu perlu tahu bahwa gak semua cerita hidup harus kamu bagikan ke orang lain loh. Kadang ada hal di mana kamu harus menutup rapat cerita masalah kamu sendiri, apalagi mengenai masalahmu yang sensitif. Lebih baik adukan setiap masalahmu di dalam sujud panjang, karena Dia yang maha mendengar sejatinya selalu mendengar, bahkan yang tak terucap dari mulut. Kamu hanya perlu menyadarinya saja. 5. Berharap semua orang terdekatmu bisa selalu dijadikan tempat berkah. Salah satu sumber ketidakbahagiaan dalam hidup ini adalah ketika kamu terlalu menaruh harapan lebih kepada manusia dengan menjadikannya sebagai tempat berkah. Gak ada seorang yang akan selalu ada di sisi setiap waktu dan setiap saat untuk mengawal 24 jam. Bahkan dia pasangan hidup, ayah ataupun ibu, serta keluarga terdekat sekali. Sandarkan hidup hanya pada Dia yang selalu hadir 24 jam di kehidupan. Siapa lagi kalau bukan Allah, pemelihara? Sudah sadarkah kamu akan kehadirannya bersamamu dimanapun dan kapanpun kamu berada? Mulai detik ini, sadarilah kehadirannya bersamamu dimanapun dan kapanpun kamu berada.